Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Harus Bisa Bertahan. Saudara, kalau berbicara soal bertahan, biasanya terkait dengan keadaan yang menekan. Bisa mungkin sedang mengalami sakit, usaha yang menuju kehancuran, istri yang mengalami perlakuan yang tidak pantas dari suami, kondisi di tempat kerja yang tidak nyaman, dan sebagainya. Tetapi yang saya maksudkan di sini lebih dari itu, saudara, yaitu bagaimana kita sebagai umat pilihan, sebagai orang Kristen, bisa tetap bertahan di tengah keadaan dunia yang semakin jahat ini. Dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 12 sampai 13. Ayat ini sungguh benar, saudara. Kita lihat ketidakadilan, kekejaman, dan kejahatan semakin banyak. Kasih kebanyakan orang menjadi pudar. Dan itu juga bahkan banyak terjadi di lingkungan gereja. Banyak orang Kristen yang perilakunya tidak lagi seperti yang dicontohkan Tuhan Yesus. Dengan sesama orang Kristen sendiri saja tidak bisa saling mengasihi dan saling menolong. Yang jatuh bukannya ditopang agar bisa bangkit, tetapi justru ditinggalkan. Yang mengalami kesulitan, apalagi kesulitan keuangan, tidak dibantu, malah disalahkan dan dijauhi. Memang kesalahan orang itu sendiri, tetapi siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Bagaimana kalau itu menimpa diri kita, saudara? Belum lagi kalau kita melihat saudara yang sakit, belum tentu peduli loh, saudara. Kalau jujur, belum tentu juga kita berdoa buat mereka. Itulah tanda-tanda kasih yang sudah pudar. Iman kebanyakan orang Kristen juga semakin tipis. Tidak lagi memiliki kesetiaan. Tidak lagi ada kehidupan doa yang berkualitas. Tidak lagi baca firman, apalagi merenungkannya, saudara. Ke gereja sih masih. Itu pun kalau memang tidak ada acara dan tidak ada masalah. Itu semua fakta, saudara. Kebanyakan berpikir ketika bertekun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, keadaannya seakan-akan juga sama dengan mereka yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang melemahkan iman kita dan yang berpotensi membuat kita tawar hati, saudara. Tetapi kita harus ingat ayat tadi yang mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus bisa bertahan. Bahkan bertahan sampai kesudahannya, sampai akhir hidup kita. Bertahan artinya bertekun. Ibarat ada di tengah-tengah badai, saudara. Saudara bertahan. Saudara tidak terbawa badai. Saudara bertahan. Saudara maju langkah demi langkah. Walau makin hari badainya tambah besar, tapi kalau saudara tetap bertahan sampai kesudahannya, melawan arus, melawan badai, maka saudara semakin kuat dan sanggup menghadapi badai sampai saudara lulus. Sekali lagi, memang saudara, ketika kita bertekun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, terasa keadaan kita seakan-akan sama juga dengan mereka yang tidak sungguh-sungguh. Dan seperti saya katakan tadi, ini bisa melemahkan iman kita, berpotensi membuat kita tawar hati. Coba perhatikan dua keadaan ini. Yang pertama, kita menghadapi badai yang lebih keras. Tapi kalau kita bertahan dan tetap maju langkah demi langkah,
Walaupun berat, kita jadi terlatih, kita menjadi kuat, saudara. Yang kedua, banyak orang yang tidak bertekun mencari Tuhan, namun seakan-akan keadaannya baik-baik saja. Sedangkan kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan seakan-akan tidak beda. Sehingga kita dalam hati bertanya, untuk apa semua ini saya lakukan? Untuk apa se-ekstrim ini? Orang lain yang tidak ekstrim aman-aman saja. Nah, saudara, sejatinya disinilah kesetiaan seseorang diuji. Ketika kita bertekun dan ternyata cepat-cepat mendapatkan upah, justru kita tidak teruji. Itu beda ketika kita bertekun. Kita memperoleh satu upah atau reward, tetapi upah atau reward yang terselubung dan tersembunyi. Apa itu? Kita menjadi semakin kuat menghadapi pengaruh dunia yang jahat ini. Begitu, saudara. Di sini yang dibutuhkan adalah ketekunan ekstra, ketekunan super, ketekunan lebih, saudara. Tidak bisa tekun biasa-biasa saja. Kalau dulu kita doa cukup saat bangun tidur dan sebelum tidur selama beberapa menit, sebelum makan ditambah ada saat teduh. Sekarang kita harus gandakan. Kita harus bisa lebih lagi. Dan Tuhan menandai kita harus menggandakan, saudara. Dunia yang semakin jahat ini, kita mau kembali kepada kekristenan yang sejati. Kristen yang sejati itu sebenarnya apa? Bagaimana? Saudara, kita mau kembali kepada kekristenan yang sejati. Di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin jahat, kita harus bertekun. Saya katakan kita harus bertekun. Walaupun orang di sekitar kita yang tidak bertekun seperti kita, seakan-akan keadaannya sama. Tuhan menguji kesetiaan kita, saudara. Sampai di mana kita setia di tengah-tengah keadaan yang sulit dan seakan-akan sama. Kita yang harus memerintahkan diri kita sendiri. Pada kenyataannya, memang kita melihat ada orang-orang yang mungkin tidak bisa berubah lagi. Jangan sampai kita seperti itu, saudara. Jangan sampai kita tidak bisa dinasehati. Peristiwa kecil pun bisa menjadi suara Tuhan yang mengubah hidup kita. Jadi jangan tunggu sampai kita ditampar. Baru dicubit kita tahu apa maksud Tuhan dengan kejadian itu. Percayalah, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, maksud saya ketekunan mencari Tuhan, tidak sia-sia. Namun, tidak jarang kita yang bertekun tetapi dibuat Tuhan dalam situasi sulit. Itu bisa, bahkan sangat mungkin, saudara. Dalam hal ini, kita harus bergumul bersama Tuhan sampai kita bisa menghayati bahwa kekekalan itu indah luar biasa. Kita bisa membayangkan betapa indahnya kehidupan tanpa penderitaan, tanpa sakit penyakit, tanpa kematian atau keterpisahan dari orang-orang yang kita kasihi, dan tanpa bencana. Itulah kekekalan, itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi berbahagialah kita yang masih disadarkan akan hal itu. Maka saudara harus bisa bertahan. Kalau mau jujur, seberapa sih senangnya hidup ini? Mungkin kita yang belum pernah menjadi kaya berpikir, kalau jadi kaya, saya pasti bahagia. Sekarang mari kita tanya kepada yang sudah kaya. Begitu saja. Mobil bagus, ya hanya begitu. Uang banyak, rumah bagus pun, ya cuma begitu saja.
Kalau seseorang sudah tersentuh firman yang murni, ia tidak akan tenggelam dengan kekayaannya, walaupun ia kaya. Karena ia tahu, ternyata hanya begitu saja. Tapi banyak orang kaya yang mulai tenggelam juga, tidak bisa balik. Tapi kalau ia masih mau datang ke gereja, berdoa, menyembah, dan tentu berubah, maka ia masih bisa selamat. Bagi saudara yang masih muda-muda, mungkin sulit untuk menerima, bisa mengerti prinsip ini. Tapi kalau kalian sejak muda bisa mengerti dan menerima, kalian akan menjadi luar biasa. Jadi saudaraku, tetaplah bertahan. Saudara harus bisa bertahan, bertekun sampai akhir. Jangan berbuat dosa, takutlah akan Allah. Miliki kesucian seperti yang Allah kehendaki. Betapa tidak terbayangkan indahnya waktu kita menutup mata nanti, lalu Tuhan menjemput kita. Betapa indahnya keadaan itu. Sebaliknya, betapa celakanya kalau seseorang tidak dikenal Tuhan. Di mana ketika ia berada di ujung maut, tidak ada yang menjemput kecuali setan, kuasa gelap yang menariknya ke dalam kegelapan abadi. Betapa mengerikan keadaan itu. Sekali lagi, bertahanlah. Saudara pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.